Selamat siang teman-teman, kembali lagi di acara Fisik Bincang Asik yang diadakan oleh Rewet Platinum. Kembali lagi bersama saya Yanuar. Hari ini ada yang spesial, kenapa? Karena kita akan berbincang dengan salah satu marketing dari salah satu cabang Rewet Platinum Group, yaitu di kota Semarang. Beliau ini, kalau saya boleh bercerita sedikit, beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga yang nantinya dia akan bercerita apa yang membuat dia memilih untuk berkarir di dunia properti di Rewet tentunya. Dan nanti kita akan dengarkan apa saja pengalaman serta yang sudah beliau alami selama bekerja menjadi seorang marketing properti atau agent properti di Rewet. Saya akan sapa dulu orangnya. Selamat siang, Bu Desi. Ya, selamat siang Pak Ian. Apa kabar Bu? Sehat-sehat? Sehat-sehat, baik-baik Pak. Baik, mantap. Oke, Bu Desi bisa memperkenalkan diri dulu, mungkin namanya siapa, terus kemudian ya itu dulu lah, perkenalkan diri dulu, kira-kira Bu Desi itu siapa? Oke. Halo semuanya, saya Desi, saya ada di Kota Semarang, saya bergabung di Rewet Candi Sapir, kira-kira di bulan November lah saya baru gabung, dan sampai dengan saat ini. Oke. Ya, tadi seperti yang saya perkenalkan pertama bahwa Bu Desi ini adalah seorang ibu rumah tangga, Bu, ya? Betul ya? Iya, betul. Oke, ibu rumah tangga. Anaknya sudah berapa, Bu? Saya anaknya 3, masih kecil-kecil. Oke, baik, luar biasa. Repotnya itu pasti ya. Iya, betul. Oke, nah Bu kalau boleh bercerita sedikit nih buat teman-teman yang hari ini melihat Fisik ini bincang asik kita, sebelumnya Ibu Desi ini mungkin apakah pernah punya pengalaman bekerja atau punya usaha atau bagaimana gitu? Oke. Sebelumnya saya bekerja di bidang ini ya, perpajakan. Saya di konsultan pajak selama 7 tahun lah kurang lebih. Saya memang dari lulus kuliah sampai dengan 7 tahun itu saya bekerja di bidang situ. Lalu saya sempat vakum, tidak bekerja lagi selama kurang lebih 3 sampai 4 tahunan lah. 3 sampai 4 tahun ya di rumah sebagai ibu rumah tangga yang tulen, mengasuh 3 anak, antar jemput sekolah, terus juga bantu-bantu usaha suami lah ya. Nah, terus sampai di titik suatu kejenuhan, saya diajak sama teman untuk bergabung, memperkenalkan di bisnis properti ini. Sebenarnya saya nggak tahu sih, itu semua dari nol. Saya gabung, saya memberanikan diri, saya pengen cari tahu lebih apa itu properti. Tentunya dari saya banyak dibantu dengan Pak Ian juga. Dari yang saya nggak bisa ngomong, sampai lobby-lobby, sampai cari listing pun saya bingung harus gimana. Semua saya itu berkat bantuan teman-teman sekitar dan juga Pak Ian. Oke, berarti properti ini sebelumnya nggak pernah kepikiran ya Bu, untuk join atau menjadi seorang agent properti? Nggak pernah sama sekali, nggak pernah terbenak. Aku karena saya memang dari awal sebenarnya malah nggak suka basic marketing. Oh gitu. Nah itu nggak suka, nggak tahu kenapa akhirnya juga masuk di sini juga. Oke, nah, Ibu tadi sempat mention bahwa selama memutuskan untuk join di agent properti, tadi sempat bilang bahwa banyak dibantu oleh teman-teman kantor, oleh prinsipalnya, oleh istilahnya orang-orang yang ada di kantor. Itu boleh diceritakan Bu kira-kira suasana waktu seorang Ibu Desi yang awalnya tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang agent properti, marketingan lah istilahnya kan. Kadang marketing kan memang satu hal yang kadang orang itu, aduh kok marketing ya. Tapi Ibu akhirnya merasakan, oh iya marketing itu ternyata tidak seseram yang saya bayangkan. Boleh cerita seperti apa? Waktu gabung nih jujur ya, saya gabung masuk, kita berkenalan satu sama lain. Saya tuh 1 bulan pernah tidak menghasilkan apa-apa, tidak numpuk listing, dan saya nggak ngerti, saya cuma ngeliatin sih metode teman satu persatu itu gimana sih. Bahkan saya ngumpulin listing satu aja belum, dan nggak ngerti caranya gimana. Sampai suatu ketika saya ngobrol, saya sama salah satu teman lah namanya Alim. Ada satu listing yang mau saya lobby pun saya dibantu sama Alin, cara ngomongnya, WA-nya
diketikin dulu saya harus kirim dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu 1, 2, 3 kali dibantu, saya mulai paham. Saya ngomongnya gimana, saya harus terimanya gimana, sampainya gimana, saya lebih paham. Untuk dari listing. Lalu untuk cara melobi buyer atau calon buyer dari kita pun juga tentunya ini Desi sangat dibantu sama Pak Ian. Saya pernah satu closingan itu ya cukup rumit juga sih ya. Nah, itu semua Desi dari awal sampai akhir dengan Pak Yanuar, saya nggak tahu. Kebetulan juga si vendor itu juga ada mengalami saya sendiri mengalami titik kesulitan untuk berkomunikasi. Uh, jadi saya apapun saya harus ngomong ke Pak Ian gimana sih Pak, harus nyelesainya tuh gimana. Sampai saya tuh ya itu titik tersulit sih yang pernah saya alami sih. Gitu. Jadi memang kalau yang saya tangkap adalah dari kantor, dari teman-teman satu kantor pun juga mensupport atau membantu ibu ya dalam hal mulai dari belajar dari nol sampai akhirnya bisa sekarang ini. Ya benar banget sih. Untungnya sih saat saya masuk di kantor, saya kenal dengan teman-teman kantor tuh semuanya menurut Desi ya pribadi semuanya mereka solid, mereka saling membantu, saling bisa enak diajak ngomong, bertukar pengalaman. Tidak seseram yang dibayangkan kalau orang-orang luar bilang bahwa dunia marketing tuh harus begini begitu nanti senggol-senggol atau kalau di sini sih saya nggak ada ya. Menurut Desi sih tidak menemukan hal seperti itu. Kita semua saling dibantu. Ya, baik. Berarti ternyata dunia marketing, terutama di agent properti dan di rental itu tidak seseram yang mungkin orang-orang pikirkan ya. Jadi agent itu ribet, jadi agent itu susah ya kan, ternyata kan nggak seperti itu. Enggak. Oke. Baik, tadi saya juga sempat tadi Ibu sebutkan mention bahwa ada satu melobi satu listingan itu, berarti Ibu sudah closing ya? Udah pernah closing. Nah, itu closing berapa lama Bu sejak dari Ibu pertama kali masuk dan mulai closing deal-nya itu berapa lama? Desi gabung di Rewet Candi Sapir Semarang itu mulai aktif di bulan November 2020. Lalu di situ saya mendapatkan respon di Desember awal dan dimulai respon itu, mulai negosiasi itu sampai dengan deal itu hanya sekitar 3 mingguan. Jadi di Januari dinyatakan deal, sang calon pembeli akan membeli properti tersebut dan dinyatakan untuk selesai semua urusan surat-suratnya itu sekitar di awal Maret itu dinyatakan selesai semua. Bu, kalau boleh di sharing juga nih, dapatnya berapa Bu? Supaya teman-teman ini tahu nih, kalau di properti itu kan katanya duitnya menggiurkan. Ya memang sih, cuman ya kalau saya ngomong kan kadang orang itu kan katanya caranya. Oke. Sebenarnya nggak pernah nyangka juga sih. Saya masih bergambar pikir paling berapa juta gitu ya. Nah, jadi nih pertama kali saya memasang MMT itu di tempat properti tersebut dan pertama kali saya mendapat respon di tempat properti tersebut dan pertama closing di tempat properti tersebut. Oh, semua sebab pertama berarti ya? Sebab pertama, first time juga semua. Oke. Nah, itu ada di properti itu ada di kawasan industri Kaligawe ya, Semarang situ. Saya closing sekitar 2,1 M. Komisinya berapa itu? Itu komisi vendor mau 3%. Oke, berarti kalau saya nggak salah hitung kalkulator saya sekitar 60 juta ya? Iya, betul segituan. Waduh, itu mantap sekali ya. Jadi memang apa yang mau saya sampaikan kepada teman-teman yang mendengarkan acara perbincangan kami ini bahwa memang di agent properti itu menjadi agent properti lebih tepatnya itu akan mendapatkan penghasilan yang luar biasa di luar luar biasa di luar ekspektasi Anda seperti Bu Desi ini. Pertama kali nyoba, pertama kali closing sudah dapatnya sekitar 60 juta. Nah, Bu Desi, selama proses yang tadi Ibu bilang mulai dapat listing, memasang MMT atau spanduk,
Nah, Mm-mm. Mm-mm. selama proses itu kira-kira kalau dari menurut Bu Desi ya menjadi seorang agent properti itu awalnya tuh harus mempersiapkan apa dulu untuk dirinya sendiri. Oke, Karena kan kalau mungkin banyak teman-teman yang merasa oke, Bu Desi ini kan ibu rumah tangga, tapi kira-kira kok dia bisa cepat berdasi sendiri menurut ibu? Atau menurut ibu kira-kira teman-teman yang mendengarkan ini itu ngapain? oke, kalau menurut saya ya, nomor satu yang perlu dipersiapkan adalah berdoa sih Pak. Pasti Oke, harus dengan berdoa. Oke. Kedua, Desi itu selalu mengikuti misalnya ya input-input yang Desi dapat misal dari Zoom meeting yang pernah dikasihkan Pak Yanuar ke saya atau dari prinsipal-prinsipal yang kalau kita lagi ngobrol itu sedikit demi sedikit Desi serap sih. Desi serap. Lalu apapun yang mereka sampaikan mungkin itu suatu hal apa ya kesulitan-kesulitan mereka itu membuat Desi juga bisa oh jadi tuh agent property itu sulitnya di sini ya ada kendala di sini oh oke jadi kalau cara mengatasinya seperti ini jadi itu semua sih harus ada gimana ya Pak ya mawas diri juga sih oke, berarti harus ada mawas diri dan misalnya mempersiapkan hati ya Bu untuk betul-betul mau hati ya terjun. betul terutama hati juga sih kita Hmm, nggak akan pernah tahu sih ke depan itu akan bertemu dengan orang yang bagaimana akan bertemu orang yang mungkin enak diajak ngobrol, susah diajak ngobrol, terlalu detail. Nah, itu kan kadang ketidakcocokan, ketidakcocokan itu kan akan menguras hati kita, pikiran, energi kita. Itu harus kita siapin juga sih. ya. Tapi kalau dari segi belajarnya juga istilahnya harus berarti harus dari dalam kita sendiri mau mau untuk belajar ya Bu, bukan Iya, betul, dari betul. eksternalnya ya berarti ya. Iya, betul. Kalau dalam diri kita nggak pernah ada mau belajar, mungkin kita kayak di sini baru pertama kali masuk, tapi ogah-ogahan belajar misal juga menurut Desi nggak akan dapat apa-apa ya atau mungkin dari pihak lain mungkin yang udah pernah di dalam marketing mungkin masuk dia dengan mungkin dengan PD akan aku kan udah pernah marketing aku pastinya bisa gini nih. Mungkin itu pun juga susah juga ya untuk berhasil. Ya, oke, saya setuju tuh Bu. Karena memang selama ini pun banyak dari teman-teman kita marketing yang sukses itu mereka dari dalam dirinya itu sudah punya keinginan untuk belajar, untuk maju, untuk mencontoh orang yang mungkin sudah lebih senior dari dia, Ya, sudah punya pengalaman seperti itu. iya, Betul Bu ya. ya betul betul sekali. Jadi Oke, Wah, walaupun oke, gimana Bu? Silakan lanjut. oke, menurut Desi sih walaupun kita udah pernah menjadi marketing atau udah senior sih, menurut saya sih belajar itu harus perlu dilakukan selalu Ya, untuk menjadi lebih baik lagi sih. ya, setuju. Baik, Wah, Oke. ini perbincangannya ini juga cukup menginspirasi saya bahwa saya mengingat ibu adalah seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak. Aduh, saya punya 2 anak aja sudah repot, balik 3. Tetapi yang hebatnya Ya, adalah, menginspirasinya adalah ibu masih bisa meluangkan waktu untuk melakukan pekerjaan sebagai agent properti. Jadi itu yang betul-betul membuat saya, wah ini seseorang yang ibu rumah tangga yang punya anak 3 aja bisa, apalagi teman-teman yang nantinya mungkin saat setelah melihat melihat perbincangan kita ini terinspirasi dan ingin bergabung menjadi agent properti di Rewet Candi Safir. Saya rasa itu bukan hal yang tidak mungkin. Anda tinggal datang saja dan kemudian ketemu dengan teman-teman ini, teman-teman yang mendengarkan perbincangan kita akan sangat dibantu dengan apa yang sudah ada di kantor, fasilitas seperti itu. iya betul. Oke, baik Bu Desi, mungkin perbincangan kita sampai sini ya. Oke. Tetapi yang mau saya mau minta lagi terakhir dari Ibu adalah kira-kira pesan nih buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin setelah melihat inspirasi dari Ibu ini mereka ingin bergabung, apa yang pesan dari Ibu buat mereka? Silakan Bu. Oke. Untuk kalian-kalian mau cowok atau cewek, tidak ada yang mustahil. Bila kita mau terus berusaha, kita belajar, kita fokus, kalau kita mau
itu pasti semua bisa. Tentunya kita harus juga jangan lupa berdoa. Itu aja sih, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak waktunya Bu Desi. Ini Iya. sungguh perbincangan singkat ini, walaupun buat saya singkat tetapi sangat bermanfaat buat saya pribadi, karena saya sendiri sebagai seorang pria harus lebih bisa struggle dari itu. Iya, betul, Kak. Oke, baik. Oke. Ya, terima kasih Bu Desi waktunya. Iya. Semoga sehat selalu, sukses selalu di bisnis agent propertinya. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Pak.